Shalom sekali lagi. Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang judul khotbah ataupun tema tangan kanan Allah yang membawa kemenangan. Semua katakan, tangan kanan Allah yang membawa kemenangan. Dan kita bacakan ayat Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mungkin saudara sudah pernah mendengarkan ayat ini. Tetapi yang paling diingat pasti di ayat 10-nya. Karena itu udah ayat hafalan, udah ayat terpopuler ya. Dan mungkin itu ayat yang cocok untuk bagi yang galau. Tetapi ada yang menarik di dalam kitab Yesaya ini, saudaraku. Kenapa saya katakan menarik? Boleh ditunjukkan slide-nya. Tahu nggak saudara bahwa kitab Yesaya ini adalah nubuatan Yesaya persis terjadi. Lihat, dia hidup di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tetapi firman ini adalah nubuatan yang terjadi di zaman ini. Terjadi di Yoahas, di Yoyakim, Yehoyakin. Jadi, selang waktunya ada kira-kira 150 tahun baru kejadian. Luar biasa enggak? Dia menuliskan sesuatu nubuatan yang akan terjadi 150 tahun ke depan. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi konteks dari firman ini antara Yesaya 40 sampai Yesaya dibagi menjadi 46 kalau nggak salah. Atau sering disebut kalau ayat ini adalah kitab ini Deutero Yesaya. Di mana Yesaya 40 sampai 55. Itu adalah tentang nubuatan di mana orang Israel semuanya dibuang ke Babilonia. Oke? Dibuang ke Babilonia. Dia tidak melihat, dia tidak hidup di zaman itu, tetapi dia melihat apa yang akan terjadi 150 tahun ke depan. Itu luar biasa. Saya masih 19 tahun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi dia tahu apa yang akan terjadi masa depan. Nah, konteks ayat ini. Pada zaman itu, kita lihat. Di zaman Uzia, dia adalah raja. Dia memiliki 3 anak. 3 anak, kita akan belajar secara konteks. 3 anak, yang pertama anaknya itu adalah di sini Yoyakim, Yoahas, dan Zedekia. Sekali lagi saya katakan, ada anaknya 3, Yehoyakim, Yehoas, dan Zedekia. Nah, Yosia ini memerintah bangsa Israel selama 39 tahun. Dia menjadi raja 8 tahun dan dia meninggal di usianya yang ke-39 tahun. Dan setelah meninggal, di sini mereka ada ditakutkan. Di mana bangsa Israel itu pada zaman itu sudah banyak menyembah berhala. Dan disitulah Yosia menghancurkan semua yang berhala yang ada di Israel. Tetapi setelah dia meninggal, anaknya yang menggantikan dia, yaitu Yoahas, dia itu begitu jahat. Dia begitu jahat di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala lagi. Jadi Yesaya udah ingatkan 150 tahun, saudara semua tak usah takut dengan bangsa-bangsa yang gagah. Tidak usah takut dengan bangsa-bangsa yang perkasa, yang kuat perang. Tapi takutlah ketika saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika saudara tidak memahami firman Tuhan.
itu adalah yang ditakutkan oleh Yesaya. Yang menjadi ketakutan bangsa Israel itu bukanlah bangsa yang besar, bukanlah bangsa yang gagah, tetapi diri mereka sendiri, yaitu tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika itu saya akan membahas satu persatu ya. Di zaman Raja, ini seperti sejarah, maaf, mungkin agak panjang. Di zaman Yosia setelah digantikan anaknya oleh Raja Yoahas, itu dia mereka sedang ada intimidasi, di mana ada kalangan politik di sana, ada yang pro dengan bangsa Mesir, dan ada yang pro dengan bangsa Asyur. Karena bangsa Israel Utara itu sudah dijajah oleh bangsa Asyur. Jadi tinggal sekarang adalah bangsa Yehuda ataupun bangsa kerajaan Israel Selatan. Dan ketika itu mereka sudah ditakut-takutin. Di mana pada zaman itu bahkan kalau siapa yang kalah raja, supaya dia tetap bisa menjadi raja, supaya dia tidak diperbudak, maka dia harus membayar pajak ataupun UPT. Berbeda dari sebelumnya. Dari sebelumnya kalau Salomo, bangsa-bangsa lain yang membayar UPT. Sekarang berbalik, mereka yang membayar UPT. Nah, ketika Raja Yoahas ini menjadi raja, dia hanya 3 bulan. Karena yang terjadi adalah setelah 3 bulan, bangsa Mesir, itu raja namanya adalah Raja Neko, dia tangkap Yoahas karena menurut dia ini adalah sebagai lawan. Jadi mereka berkonflik sama 2 negara nih. Yang pertama negara Asyur dan satu lagi kepada negara Mesir. Setelah mereka, bangsa Israel, hidup di dalam kemerosotan iman ataupun Elim. Tahu Elim? Ada yang di sini namanya Elim? Mohon maaf, Elim itu kepanjangannya ekonomi lemah iman merosot. Jadi di sini mereka mengalami yang namanya Elim. Selain keuangan mereka dijajah, mereka itu juga harus membayar UPT dan menyembah berhala. Namun tak lama kemudian, setelah Raja Yoahas ini dipenjarakan, disinilah bangsa Asyur datang ke Israel menjajah lagi. Mereka dijajah dan disinilah bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Jadi benar kata Yesaya bahwa bangsa Israel akan dibuang ke Babilonia. Ini sampai 3 kali kejadian berturut-turut. Dibuang. Nah, sekarang mereka dibuang, di bangsa Babilonia itu dijajah selama 150 tahun lebih, kurang lebih 150 tahun. Nah, di saat mereka dijajah, mereka mengalami yang namanya kengerian. Mereka ditindas. Oleh karena itu, di sini dikatakan, Allah berkata kepada Yesaya, "Tiburlah umatku," kata Tuhan Allah. Bayangkan 150 tahun sebelum kejadian ini, Yesaya sudah menubuatkan apa yang terjadi di zaman yang akan datang. Nah, sekarang ketika mereka dijajah, mereka mulai kehilangan harapan mereka. Mereka hampir sama seperti di Mesir dulunya dijajah. Yang namanya dijajah itu artinya tidak bebas. Mereka dibawa menjadi budak. Bayangkan sejauh Israel ke Babilonia itu jaraknya 800 km. Jauh enggak? 800 km itu jalan loh, bukan naik pesawat. Mereka berjalan dijajah. Saya nggak tahu kalau orang Indonesia sekarang itu disuruh jalan 800 km, baru dengar ternyata Indonesia orang paling malas berjalan. Itu susah. Tetapi itu yang terjadi, yang mereka alami. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu di ayat 8 ini. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Lihat, kenapa dia dikatakan kuambil dari ujung-ujung bumi? Karena mereka telah jauh
dari tanah yang dijanjikan oleh Allah. Mereka udah 800 kilometer jauhnya. Dan sekarang Allah tetap mengingatkan janjinya. Walaupun bangsa Israel itu bangsa yang beralih dari hadapan Allah, walaupun bangsa Israel itu bangsa yang bebal, beberapa kali mereka untuk menyembah berhala, tidak mendengarkan firman Allah, tetapi Allah tetap memberikan janjinya untuk menyelamatkan mereka. Sekarang giliran kita. Kita sudah diselamatkan, saudaraku. Kita sudah diselamatkan, amin. Nah, kadang-kadang di dalam hidup ini, kekristenan sekarang, makanya ada terkenal di zaman sekarang ada Kristen KTP, ya kan? Mereka Kristen, tetapi hanya sebagai KTP, hanya identitas gitu, hanya untuk kebutuhan dapodik gitu, dapodik itu aneh pendidikan ya, hanya untuk data-data negara gitu. Itu tidak penting, tetapi yang penting adalah kekristenan itu adalah di hati. Amin. Nah, sejauh itu pun yang terjadi, Tuhan selalu mengingatkan bangsa ini untuk tetap berbalik. Tahu saudaraku siapa yang menyelamatkan bangsa ini dari Babilonia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapa yang menyelamatkan bangsa Israel ini dari Babilonia? Ya pastinya Allah gitu. Tapi melalui siapa? Jawabannya adalah melalui Kores. Coba dibuka sekarang di Yesaya 45 ayat 1. Atau duluan Yesaya 41 ayat 25. Itu yang pertama. Kita lihat nanti bagaimana Yesaya menubuatkan hal yang tepat 150 tahun ke depan. Dia bisa meramalkan orangnya persis, namanya persis. Oke, yang pertama, bukan itu. Oke, saya bacakan ya. Atau boleh dibuka Alkitab Kudusnya, Yesaya 41 ayat 25. Dikatakan, Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapa namanya? Ada yang tahu? Sekarang buka di Yesaya 45 ayat 1. Tuhan menjelaskan, menubuatkan nama seorang ini. Siapa dikatakan di sana? Temu nggak namanya? Siapa? Kores. Dia bukan orang Israel. Dia orang Persia. Dia orang Persia. Bukan. Dia kalau Persia, kalau sekarang itu kita kenal di Irak. Jadi dia dari Irak. Dia bukan raja yang besar. Dia bukan kerajaan yang memiliki pasukan yang hebat. Tetapi dia bisa menghancurkan Babilonia. Yang pada zaman itu Babilonia adalah bangsa yang paling terkenal. Bangsa yang paling masyhur. Bangsa yang paling memiliki kota indah. Sejarah mencatat itu. Bayangkan bagaimana bangsa yang kecil bisa mengalahkan bangsa yang besar. Tetapi ini semuanya adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Di mana Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, terjadi melalui seseorang. Saudaraku, itu kan Kores. Jangan lupakan bahwa kita juga ada dibuatkan Tuhan. Bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Jangan lupakan bahwa kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Jangan lupakan bahwa kita memiliki tujuan ilahi. Masing-masing kita memiliki tujuan ilahi. Amin. Kita memiliki tujuan ilahi. Karena itulah kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam Kristus. Sekarang, kita awali dari yang pertama. Yang pertama adalah di ayat 10 ini, kita akan melihat pelan-pelan ayat 10 ini. Dikatakan yang pertama, jangan takut. Pertanyaannya sekarang saudaraku, Allah berfirman, jangan takut. Untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, maka pertanyaannya apa yang saudara takuti di dalam kehidupan ini? Kalau Tuhan katakan jangan takut,
Apa yang saudara takuti di dalam kehidupan ini? Apakah saudara takut tentang keuangan? Apakah saudara takut tentang masa depan? Apakah yang saudara takuti tentang masa depan anak saudara? Apa yang menjadi ketakutan kita? Nggak ada yang takut di sini? Halo, nggak ada yang takut di sini? Nggak ada yang takut karena Allah bersama kami. Haleluya. Ternyata luar biasa. Waktu anak-anak dulu kan, takut ya namanya kalau anak-anak takut kegelapan gitu kan. Benar nggak? Di sini ada yang tahu kegelapan? Dulu? Wah banyak. Satu orang. Nah, perhatikan ya. Allah katakan jangan takut. Pertanyaannya bagi kita masing-masing. Apa yang saya takuti dalam kehidupan ini? Apa permasalahan di dalam hidup ini? Apa yang membuat Anda takut? Kalau saya masih muda takutnya nembak dia. Haleluya. Apa yang menjadi ketakutan? Oke, jawab pertanyaan masing-masing di dalam diri kita masing-masing ya. Apa yang menjadi ketakutan saya ya? Kalau saya ketakutan saya hari ini, takut waktunya panjang 1 menit lagi. Oke, kita bahas ya satu persatu. Jangan takut. Di masa-masa sekarang ini banyak yang takut saudara. Tahun 2020 di bulan Maret, Indonesia pada ketakutan semua tentang COVID. Berganti-ganti namanya. Padahal tetap satuannya COVID. Tapi Indonesia banyak yang ketakutan, tidak karena banyak yang meninggal memang. Setelah itu ada krisis di Indonesia memang tidak terlalu parah, tetapi ada krisis di Indonesia. Setelah itu di zaman sekarang yang ditakuti apa? BBM naik. Ya kan? Sampai demo. Kalau masuk di dalam keluarga, beda lagi. Takutnya itu makin kebanyakan. Takut keuangan. Ini yang selalu sering dipermasalahkan di dalam keluarga. Kenapa takut? Ya takutlah nggak makan besok gitu. Tetapi saudaraku, takut itu wajar. Semua manusia bisa mengalami ketakutan. Saya juga merasa superhero dulu, tapi sekarang saya juga bisa menangis. Matinya di situ, saya juga bisa mengalami ketakutan. Setiap manusia memiliki ketakutan, tapi ingat saudaraku, jangan biarkan ketakutan itu menjauhkan Anda daripada Allah. Jangan biarkan ketakutan itu untuk mengatakan Anda tidak bisa bergerak daripada situasi Anda sekarang. Jangan biarkan situasi saudara sedang mengatakan, kamu hanya sampai di sini. Kehidupanmu hanya seperti ini saja. Tidak akan bisa move on gitu. Tapi percaya dengan perkataan Tuhan. Karena Tuhan berkatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau saudara sekarang takut hari ini, maka biarkanlah ketakutan itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Maka dikatakan serahkanlah, itu artinya kita berikan tanggung jawab itu kepada Tuhan, ketakutan itu kepada Tuhan, maka itu akan menjadi tanggung jawab Tuhan. Ketika ketakutan kita menjadi tanggung jawab Tuhan, maka tidak ada yang namanya ketakutan. Maka tidak ada yang namanya kekhawatiran di dalam hidup ini. Nah, yang menjadi konteks firman Tuhan ini adalah, saya akan tetap mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Takutlah bukan kepada bangsa yang besar itu, bukan kepada Babilonia itu, tetapi takutlah saudaraku, ketika kita hari-hari ini tidak dilayani oleh firman Tuhan. Takutlah kita kalau hari-hari ini kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Takutlah kalau kita hari-hari ini tidak merenungkan firman Tuhan. Karena Amos katakan, umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Bukan karena mereka nggak punya uang. Saudara bisa memiliki uang, tapi Anda bisa kehilangan firman kalau disia-siakan. Takutlah saudaraku ketika firman itu sedang tidur sekarang. Itu yang menjadi ketakutan kita. Karena ketika firman Tuhan berhenti di dalam hidup kita stop firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah
kita tidak mengenali siapa dia. Ketika firman Tuhan tidak kita biarkan untuk berbicara, maka iman adalah dasar dari segala sesuatu, maka itu akan mengalami pertumbuhan yang minim. Karena itu saudaraku, biarkanlah firman Tuhan itu di dalam hidup kita untuk bertumbuh. Biarkanlah hidup kita itu merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan itu selalu bertanggung jawab. Kenapa kita tidak perlu takut sekarang? Karena firman Tuhan katakan apa? 1 Timotius 1 ayat 7 katakan, karena roh yang ada di dalam kita, bukan roh yang memberikan ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, yang membangkitkan kekuatan, damai, dan damai sejahtera. Kasih dan damai sejahtera. Itu adalah roh Allah. Roh Allah itu memberikan kita kedamaian. Kedamaian bukan diukur daripada situasi. Kedamaian yang daripada Allah bukan diukur ketika saudara punya uang, bukan. Tetapi di saat-saat titik terendah saudaraku, ketika roh Allah ada di dalam kita, maka kita akan mengalami kedamaian. Ketika roh Allah itu di dalam kita, maka kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan kita tahu, ketika roh Allah memberikan kekuatan kasih, dan ingat di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Sekarang kita selanjutkan di ayat 10 itu, Tuhan katakan berjanji, aku menyertai engkau. Apa maksudnya ini? Aku menyertai engkau. Tuhan semakin konsisten di sini. Aku akan menyertai engkau. Dia selalu konsisten, dia akan menolong, dia akan menyertai. Penyertaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Penyertaan Tuhan itu sepanjang hidup kita. Sepanjang di mana kita berada, di situ juga penyertaan Tuhan. Ingat, kata ini beberapa kali diulangi di dalam Alkitab. Aku akan menyertai engkau. Di dalam perjanjian baru ada enggak? Ada enggak? Halo? Ada enggak? Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau. Ada enggak? Tuhan, kenapa mereka membisu? Saya berpikir bahwa Gabriel enggak datang di sini untuk membisukan. Oke. Di mana itu tertulis? Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, sampai akhir Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Dan ini juga tertulis di dalam Yosua 1 ayat 9 yang mengatakan, Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ketika mereka ingin merebut tanah perjanjian itu, Tuhan berjanji akan menyertai. Saudaraku, yang dijanjikan Tuhan, itu akan selalu disertai bagi kita. Jadi nggak usah takut saudara tuh kalau kehilangan saudara. Karena kalau apa yang akan diberikan Tuhan tidak akan hilang di dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara contohnya, dalam kehidupan contohnya ada kehilangan. Kehilangan itu banyak. Kehilangan sukacita. Ada kehilangan kesembuhan, artinya sakit. Ada kehilangan gitu kan, saudaranya. Tapi ingatlah, bahwa Tuhan selalu tetap menyertai. Daud pernah berpikir seperti ini. Dia berpikir kalau orang tuanya meninggalkan saya nggak apa-apa. Asalkan Tuhan jangan meninggalkan saya. Itu yang lebih utama. Karena orang tua kita ataupun keluarga kita sampai berapa lama untuk menemani kita. Tidak bisa selamanya. Tetapi penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kita disertai sekarang saudaraku, berarti kehidupan kita itu bukan kesepian. Benar, gak kesepian. Makanya ada lagu sekolah minggu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari,
Jalan serta Yesus. Jadi kita jalan bersama dengan Tuhan. Karena dia selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada. Billy Graham mengatakan, ke neraka pun saya nggak apa-apa. Asalkan saya bersama dengan Yesus. Asalkan saya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, neraka pun bisa menjadi surga. Amin. Kalau demikian, kalau neraka adalah hal yang paling mengerikan. Kalau di dalam hidup kita ini, hal-hal yang mengerikan sekarang, hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan, itu tidak ada bandingannya kalau kita ternyata bersama dengan Tuhan. Hal-hal apapun itu, kejatuhan apapun itu. Kita lanjut. Sekarang dikatakan lagi, aku akan meneguhkan. Jadi banyak sekali di sini. Jadi yang harus kita lihat sebenarnya di sini adalah akunya. Siapa akunya di sini? Tuhan. Di mana di sana? Aku akan, jangan takut gitu kan. Aku akan menyertai engkau, aku akan meneguhkan, aku akan menolong, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Jadi semua di sini adalah akunya itu siapa? Tuhan. Jadi ternyata untuk mendapatkan di sini supaya kita tidak perlu takut, supaya kita tidak perlu bimbang, supaya kita tidak perlu khawatir, maka yang harus kita ingat adalah Tuhan ada bersama kita. Yaitu Immanuel. Yang sedang pegang komputer. Immanuel artinya Allah berserta kita. Nah, sekarang sesuai dengan topik. Artinya masih panjang. Saya belum masuk ke topik mulai dari tadi. Dikatakan tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan. Ini adalah berbicara tentang Yesus. Di dalam perjanjian baru dikatakan, tangan kanan Tuhan itu artinya apa? Itu tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 20. Itu Tuhan berjanji, aku akan menghardik orang Mesir itu dan akan membebaskan kamu. Artinya tangan kanan Tuhan berbicara tentang kekuatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan itu berbicara tentang kuasanya Tuhan. Kalau udah sampai tangan kanan Tuhan untuk bergerak bagi kita, maka Tuhan berarti menjamin hidup kita. Nah, ketika Tuhan menjamin hidup kita, sekarang tangan kanan memiliki arti lagi. Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yesus. Setelah dia mati, dia naik di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, siapa yang turun untuk melakukan ini semua? Untuk melakukan penyertaan ini semua. Untuk mengatakan jangan takut. Untuk mengatakan kamu tetap aman. Siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita juga dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kita tinggal diam di dalam Allah Bapa. Sekarang saudaraku, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu memiliki artian yang besar. Duduk, arti lainnya adalah seperti beristirahat. Duduk artinya santai. Duduk artinya menikmati semua kasih karunia daripada Allah. Jadi saudaraku, biarkanlah hidup saudara itu duduk bersama dengan Allah. Karena ketika kita duduk, kita santai. Ketika kita duduk, kita bisa merasakan aman bersama dengan Allah. Ketika kita duduk, kita mengalami kekuatan, power daripada Allah. Karena itu saudaraku, yang menyelamatkan oleh bangsa Israel adalah Tuhan. Sama juga yang menyelamatkan kita, bangsa-bangsa lain, Allah Tuhan juga. Tuhan yang sama. Dan sekarang, karena Tuhan yang menyelamatkan kita, karena tangan kanan Tuhan itu sangat berkuasa di dalam hidup kita, biarkanlah tangan kanan Tuhan itu bergerak di dalam segala aspek hidup kita. Biarkanlah itu menjamah hati yang sedih. Biarkanlah itu menjamah segala aspek kehidupan kita. Apapun itu. Biarkanlah tangan kanan Tuhan itu menjamah keluarga kita. Supaya kita memiliki kedamaian. Hanya tangan kanan Tuhan yang bisa melakukan ini semua. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku, ketika tangan kanan Tuhan itu ada di dalam kita, kita pasti menang. Itu pasti. Karena sebab tertulis,
Sebab kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau sekarang saudara menang, berarti Anda tidak terkalahkan. Karena cuman kita, orang Kristen yang dikatakan kita lebih daripada pemenang. Artinya saudara bukan lagi orang yang lemah. Artinya sekarang saudara bukanlah seperti pandangan dunia ini. Artinya bukan saudara anggapan-anggapan dunia ini di mana dia berkata, mungkin menghina saudara, mungkin menyakiti hati saudara, mungkin menggosip saudara, tetapi firman Tuhan katakan apa? Kamu lebih daripada itu. Kamu lebih daripada apa yang mereka katakan. Kamu lebih dari apa yang mereka gosipkan tentang saudara. Karena saudara orang yang menang di tangan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segalanya di dalam hidup kami. Engkau memberikan kemenangan Tuhan. Engkau memanggil orang-orang yang belum bertobat. Engkau menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Engkau melepaskan rantai belenggu di dalam setiap orang yang tersakiti Tuhan. Firman-Mu Tuhan hari ini menjamah hidup kami untuk mengatakan tidak perlu takut. Untuk mengatakan tidak perlu cemas dengan masa depan kami. Tidak perlu cemas dengan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Karena kami tahu bahwa Tuhan telah mengakhiri hidup kami. Bahwa kami tahu di tangan Yesus kami sudah beristirahat. Bahwa endingnya, bahwa keselesaiannya Engkau sudah tahu. Bahwa di mana kami duduk bersama Engkau, kami menang Tuhan. Terima kasih buat itu Tuhan. Firman-Mu begitu luar biasa untuk menjamah kami. Menguatkan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami semakin hidup di dalam kekayaan pengetahuan akan Kristus. Sehingga kami tahu arah tujuan hidup kami. Sehingga kami tahu apa alasan kami hidup. Terpujilah Engkau Allah Bapa, karena kasih sayang yang tidak terbatas. Penyelamatan-Mu adalah bagian hidup kami yang tidak akan pernah ternilai. Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah Engkau semakin menanamkan ini dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan untuk merenungkannya. Untuk menceritakannya kepada anak-anak kami. Untuk mengatakan bahwa inilah firman yang memberikan kehidupan. Sehingga mereka tidak perlu takut. Inilah hidup kami Tuhan. Kami berdoa bagi-Mu Tuhan. Biarlah keberanian kami semakin bertambah-tambah untuk memberitakan Injil-Mu. Injil keselamatan. Biarlah tangan kanan-Mu yang menjadi penggerak di dalam hidup kami. Kelemah lembutan-Mu menjadi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin.